Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari Ensiklopedia Adab Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Fatih Sayyid Nada hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang berkaitan dengan adab imarah, adab yang berkaitan dengan kepemimpinan. Betul Ibu ya? Kalau tidak salah poin yang ke-8, betul? Baik. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-8. Poin yang ke-8 ini penulis memberikan judul yaitu tentang tidak menerima hadiah. Tidak menerima hadiah. Baik, dikatakan di sini bahwasanya Nabi bersabda di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-hadiyatu ilal imami qulul. Hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin adalah pengkhianatan. Kemudian hadis yang kedua, Nabi bersabda, hadayal umali qulul. Hadiah yang diberikan kepada pegawai adalah pengkhianatan. Jadi kalau di dalam satu instansi sudah ada peraturannya tidak boleh menerima hadiah, maka ketika kita menerima hadiah atau kita memberikan hadiah itu termasuk bagian daripada berkhianat. Dan hukum hadiah yang diberikan kepada pegawai, kepada pemimpin yang di situ ada keterangannya, gak boleh seorang itu menerima hadiah karena sudah diberikan gaji, maka hukum hadiah itu adalah haram, tidak boleh. Tetapi kalau di dalam satu lembaga tidak ada, istilahnya tidak ada peraturan, artinya pihak lembaga memberikan kebebasan untuk menerima hadiah, maka perlu diingat kita yang memberikan hadiah itu ibu-ibu bukan karena ada satu urusan yang ingin dipermudah, bukan ada satu tujuan yang ingin kita capai, tetapi kita mengamalkan sabda Nabi SAW, yaitu tahadu tahabbu, saling memberikanlah hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi memang murni tujuan kita memberikan hadiah itu adalah karena kita saling mencintai karena Allah. Ya. Tetapi kalau sudah ada ketetapannya, ada SOP-nya,
ada peraturannya, maka kita tidak boleh menerima hadiah. Ya, tidak boleh menerima hadiah. Namun bagi seorang pemimpin, hendaklah dia menjauhkan dirinya dari menerima hadiah dari rakyatnya, karena itu dapat menjadikan dia nanti tidak tegas di dalam dia bersikap dan mengambil keputusan. Karena sebuah ungkapan ibu-ibu yang pernah mengatakan apa? Al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu melemahkan orang. Kita kalau sering dibaiki sama orang, kita akan menjadi lemah. Kita tidak akan berdaya di hadapan dia. Kalau kata orang itu, kita akan terjatuh dalam madhab sungkanisme. Betul tidak? Ibu pernah gak sih dikasih hadiah sama orang, terus dikasih hadiah, tiba-tiba suatu ketika dia mau minta tolong sama ibu, ibu sungkan untuk nolak gitu? Ya. Jadi sebisa mungkin, dan ini penekanan kepada seorang pemimpin, bahwasanya seorang pemimpin itu tidak diperkenankan untuk menerima hadiah. Tidak diperkenankan untuk menerima hadiah. Karena ini dapat, kalau bahasa orang itu, dapat menurunkan integritasnya. Maka kan ada slogan-slogan di mana itu? Di kantor-kantor itu zona integritas, betul tidak? Ya, jadi sebisa mungkin jangan menerima hadiah kalau kita sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda di situ di halaman 170, "Man ista'malna minkum ala amalin." Siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk memimpin, fakatamana, lalu ia menyembunyikan jarum, fama qawqa, atau lebih dari itu, kana gululan ya'ti bihi yaumil qiyamah, maka pada hari kiamat ia akan datang membawanya sebagai seorang pengkhianat. Tuh, bayangkan, perkara sepele aja bisa menjadikan kita dicap sebagai khianat, apalagi kalau perkara yang lebih besar. Maka tentu perkara ini jauh lebih dahsyat. Ya, perkara ini jauh lebih dahsyat. Baik. Itu yang ke-8. Kemudian poin yang ke-9, di antara sikap seorang yang dia itu menjadi pemimpin, hendaklah seorang pemimpin mengambil penasehat dari kalangan orang-orang baik, orang-orang soleh. Jadi seorang pemimpin itu harus ada nasihatnya, penasehat yang akan memberikan dia nasihat. Dan penasehat itu diambil dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi dikatakan di sini, seharusnya seorang pemimpin mengambil penasehat dari kalangan orang-orang yang baik, yang mampu mengingatkannya pada saat ia lupa, membantunya di saat teringat, selalu mengontrolnya agar senantiasa bersikap baik dan berlaku adil, memberinya nasihat dan pengarahan
serta mendorongnya untuk berbuat baik dan menjaga ketakwaan. Tuh, penasehat tugasnya begitu, mengajak kepada kebaikan, bukan malah mengompori, bukan malah justru menggembosi. Kalau pemimpinnya menyimpang, bukan malah didukung tetapi dinasihati. Sedangkan kalau pemimpinnya di atas kebaikan, melakukan kebaikan, maka dia pun memotivasi agar pemimpin itu selalu istiqomah. Nah, ini pun berlaku bagi kita sebagai pasangan suami kita, ibu-ibu. Kan suami itu kan pemimpin di rumah. Jadi kalau suami ibu mereka melakukan satu penyimpangan, maksiat misalkan, tugas ibu adalah menasihati. Ya, adapun kalau dia melakukan kebaikan, tugas kita adalah membantunya dan memotivasinya. Tetapi saya lihat ya, kalau ibu-ibu itu biasanya kalau lagi marah itu dinasehati kayaknya agak sulit, tapi kalau digembosi malah tambah semangat. Aku lagi sebel nih mas, kenapa? Itu sama temanku begini. Iya benar, dia kayak gitu. Oh, tambah semangat ceritanya ibu-ibu itu. Kalau digembosi itu, saya lihat ada beberapa itu ya. Kalau dia lagi cerita sambil bergebu-gebu gitu kan, lagi mungkin lagi ada masalah sama temennya, dicerita sama pasangannya, ya, atau cerita sama temennya gitu kan. Oh, temannya itu justru malah mengompori supaya dia tetap marah, malah tambah semangat dia cerita itu. Ya. Bahkan banyak di antara kita teman ini ya, justru dalam kondisi seperti itu bukan malah membawa air, tapi membawa api. Jadi syaiton gitu itu. Enggak apa-apa, sudah bagus itu. Bila perlu kamu kurang keras tariknya tadi, dijambak aja sekalian gitu loh. Sampai segitunya. Nah, ini sikap yang tidak benar. Jadi yang benar itu adalah pemimpin mencari seorang yang menjadi penasehat dari kalangan orang-orang saleh. Nah, Nabi bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabi." Tidak ada nabi yang Allah utus. Wala stakhlafa min khalifatin, dan tidak pula ada seorang pemimpin illa kana lahu bitanatan, yang dia angkat kecuali mereka mempunyai dua jenis teman dekat. Mereka mempunyai dua jenis teman dekat. Yang pertama, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, yaitu teman yang menyuruh dia untuk melakukan kebaikan. Wa tahuddu alaihi, dan memotivasi ya temannya tersebut untuk terus melakukan kebaikan tersebut. Itu teman yang pertama. Atau teman yang kedua, wa bitanatun ta'muruhu bisyarr, yaitu teman yang mengajak kepada keburukan, wa tahuddu alaihi, bahkan terus menggombosi ya agar temannya tersebut, orang yang didekati itu atau tangan kanannya itu atau pemimpin ini, untuk terus melakukan keburukan-keburukan tersebut, bukan malah diredam, bukan malah dinasehati untuk berhenti, malah terus digembosi. Enggak apa-apa, ayo gitu. Fal ma'sum, adapun orang yang selamat itu man asamallahu ta'ala, yaitu orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka ibu-ibu, kita perlu untuk mencari ya tangan kanan yang baik, ya penasehat yang baik, orang dekat yang baik sama kita. Dan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Poin yang ke-10. Ya. Poin yang ke-10 yaitu bersikap ramah terhadap rakyat. Nah, ini di pemimpin harus ramah sama rakyatnya. Ya. Bersikap ramah terhadap rakyat. Jadi pemimpin itu harus bersikap ramah. Tidak boleh nggak boleh judes. Apalagi pemimpin itu nggak boleh sombong, nggak boleh jaga image harus. Apa bahasanya lagi ya? Pencitraan, belusukan. Lu iya kan? Tidak boleh. Jadi nggak boleh pilih-pilih pemimpin itu, ramah terhadap rakyat yang miskin, rakyat kaya, tapi keras terhadap rakyat yang miskin. Tidak boleh. Ya. Nah, dikatakan di sini seorang ulama salaf pernah disampaikan kepadanya, seorang pemimpin hendaknya bersikap sebagai anak terhadap orang tuanya, sebagai saudara untuk yang sebaya, serta sebagai orang tua terhadap anaknya. Ia harus bersikap lembut, ramah, serta menyayangi mereka dan tidak membebani mereka dengan urusan yang tidak mereka sanggupi. Itu pemimpin. Pemimpin harus bersikap ramah, harus bersikap lembut, harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya, gitu. Ya. Itu dia seorang pemimpin dia seperti itu. Bukan yang rakyatnya dibentak, apalagi rakyatnya disombong terhadap rakyatnya. Ya tidak boleh. Ya, ini tidak boleh seperti itu. Ya. Tidak diperbolehkan. Maka seorang pemimpin dia harus bersikap ramah. Nah, Nabi SAW pernah berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang memiliki sikap lembut dalam dirinya. Kata Nabi SAW, Allahumma man waliya min amri ummati. Ya Allah, bagi siapa yang menjadi penguasa umatku, lalu ia menyulitkan mereka, fasyaqqa alaihim fashquq alaihi, maka timpakanlah kesulitan kepada orang-orang yang mempersulit rakyatnya. Tuh, jangan dipersulit. Ya. Tapi memang negara kita nih Bu, kalau ada yang sulit ngapain cari yang gampang? Betul Bu? Ada yang sulit ngapain cari yang gampang? Sudah tahu ini sulit tetapi cari yang lebih sulit. Ya begitulah ya. Kalau dulu itu berikan aku 10 pemuda, kata Bung Karno, aku akan menggemparkan dunia ini. Sekarang Bu, berikan aku 10 buzzer. Ya. Nah, ini tidak boleh ya kita bersikap seperti ini. Jadi seorang pemimpin itu harus dia mempermudah urusan rakyat. Sekarang ini kita dapat ya, bukan hanya di negara kita, di tempat-tempat yang lain pun demikian ya.
Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau buat SIM susah banget gitu kan ya, betul ya? Membuat KTP, padahal kan ya kalau kita mikir secara logika ya, pergi ke Dukcapil, bawa persyaratan, kalau sudah lengkap diproses KTP keluar dah. Gitu doang. Katanya zona integritas katanya. Tapi nyatanya tidak. Ya. Tidak bersikap integritas terhadap pekerjaan. Ya. Nah, ini dia. Ini yang sekiranya perlu menjadi bahan evaluasi bagi seorang pemimpin. Lalu kata Nabi SAW, wa man waliya min amri ummati syai'an faraqa bihim farfuq bihi. Adapun siapa yang menjadi penguasa lalu dia menyayangi mereka, maka Allah akan menyayangi mereka. Tuh, Allah akan menyayangi kita. Ya, ketika kita menyayangi rakyat. Makanya seorang pemimpin itu dia harus bersikap kasih sayang, memiliki sikap kasih sayang terhadap rakyat. Taib. Kemudian yang ke-12 11. Oh, ibu-ibu udah tidur berarti. Kita ini tinggal berapa poin ya di bab ini ya? Bukan. Di adab yang berkaitan dengan huruf alif ini loh, Bu. Sebentar saya lihat dulu ya. Tinggal 2 bab. Tinggal 2 bab kita selesai dari alif. Cepat ya. Nah, kita kajian buku ini sejak kapan, Bu? Ibu kajian sama saya sejak kapan ya? Selama ya? Hah? Sebelum Covid, sebelum negara Konoha menghadang, sebelum Konoha datang. Gimana? 2022 ya. Siap. Baik. Yang ke-11. Setelah itu kita masuk ke adab amar ma'ruf nahi munkar. Kita selesaikan ini. Yang ke-11. Seorang pemimpin tidak boleh merusak rakyat dengan meragukan kesetiaan mereka, dengan memata-matai mereka. Tidak boleh. Sebenarnya rakyat itu tidak perlu memata-matai apa? Di sini ya, rakyat tidak akan menjelekkan pemimpin dan pemimpin tidak perlu memata-matai rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya juga baik. Sama-sama bertakwa gitu loh. Ya, sama-sama bertakwa. Makanya seorang pemimpin kalau dia bertakwa kepada Allah, rakyatnya bertakwa, mereka akan saling menguntungkan. Rakyat yang bertakwa mentaati pemimpinnya dalam ketakwaan. Pemimpin yang bertakwa mendapati rakyat yang baik, dia akan memimpin dengan
cara yang baik. Namun ini kita dapati juga kadang rakyatnya sudah baik, tapi pemimpinnya yang suka suuzon sama rakyatnya. Padahal seorang pemimpin itu tuh tidak boleh menanamkan kecurigaan di dalam rakyatnya. Itu hukum asalnya, Bu. Tetapi banyak orang sekarang bilang, oh nggak bisa Ustaz, karena sekarang ini nih rakyat ini sudah mulai melakukan gerakan-gerakan untuk melakukan kudeta terhadap pemimpin. Ya, itu kan berawal dari asal muasal sebenarnya, berawal dari ketika pemimpin itu tidak bisa bersikap adil. Betul atau tidak? Ketika pemimpin itu tidak bisa bersikap adil. Nah, kalau pemimpinnya bisa bersikap adil, ya, maka niscaya rakyat tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pemimpin tidak perlu untuk memata-matai rakyatnya, itu karena pemimpinnya nggak adil. Makanya kan Allah Ta'ala memuji pemimpin yang adil itu. Nabi pun bersabda, bagaimana memuji pemimpin yang adil dengan mengatakan apa? Kata Nabi SAW, di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala, yaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan apa? Al-imamul adil fi manabiri min manabiril khair, atau kama qala Nabi SAW. Ya, dia akan berada di atas singgasana yang mulia. Jadi diberikan tempat yang mulia oleh Allah Ta'ala bagi pemimpin-pemimpin yang adil. Maka itu sebenarnya kembali kepada pribadi kita sebagai pemimpin, sebagai rakyat. Kalau kita menjadi rakyat yang baik, ya pemimpin akan baik. Dan seorang pemimpin yang baik tidak menanamkan kecurigaan kepada rakyatnya. Kalaupun dia mendapati rakyatnya tidak taat kepada dia, jangan salahkan rakyatnya. Bisa jadi itu adalah sebab dari kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, yang 12, yaitu jujur di dalam menjalankan semua urusan yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin. Jadi segala urusan-urusan kaum muslimin dia jujur di dalam melaksanakannya, melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah 12 adab yang berkaitan dengan al-imarah. Yang mana al-imarah itu adalah satu ibadah yang sangat agung, maka hendaklah kita membangunnya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita pindah ke bab berikutnya. Adab amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana adab ini memiliki 14 poin. Nah, baik. Kita baca di sini. Di antara kewajiban yang terpenting, teragung, dan ciri khusus yang paling menonjol, juga penyebab umat ini menjadi baik, adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Islam itu, ibu-ibu, menjadi di antara ciri khas umat Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu ciri khas dari kaum muslimin.
Jadi di antara bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kaum muslimin itu Bu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bisa dipisahkan. Karena agama Islam ini di antaranya dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar. Saya ulangi, agama Islam ini dibangun di atas amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran pada ayat yang ke-110, Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Para sahabat. Jadi kalian yang dimaksud di sini ya yaitu para sahabat. Ada pula yang mengartikan kalian di sini adalah kaum muslimin, tetapi kan kaum muslimin yang ada pada zaman itu adalah para sahabat. Jadi ayat ini kata para ulama berbicara tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini berbicara tentang sahabat Nabi, Ibu. Berbicara tentang sahabat Rasul. Berbicara tentang sahabat Nabi. Berbicara tentang manusia atau generasi terbaik setelah para nabi dan rasul. Umat terbaik. Ya. Apa kata Allah di situ? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Lalu kalian mencegah dari keburukan, wa tu'minuna billah. Dan kalian itu beriman kepada Allah. Dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Kalian beriman kepada Allah. Nah, ini sifat dari para sahabat dan inilah sifat kaum muslimin, beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beriman kepada Allah. Ya. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, supaya amar ma'ruf ini bisa berjalan dengan baik, karena ingat amar ma'ruf ini Bu, dia itu ibadah. Dia itu ibadah. Agar dia bisa berjalan dengan baik, maka kita harus memiliki beberapa sifat atau sikap yang akan disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama, seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu harus memiliki niat yang ikhlas. Niat yang tulus, karena amar ma'ruf itu ibadah dan ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Maka seorang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan, harus dari hati yang tulus. Harus dari hati yang tulus. Harus tulus, Bu. Nah, seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus tulus hatinya. Baik, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang harus dimiliki yaitu memiliki ilmu tentang kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada ilmunya. Jadi tidak bisa sekedar kita beramar ma'ruf nahi mungkar tanpa kita mengetahui tentang ilmunya. Nah, ilmu ini Bu, ilmu amar ma'ruf nahi mungkar itu dihimpun dalam satu disiplin ilmu dalam agama disebut dengan usul dakwah namanya, atau fikih dakwah. Fikih dakwah itu adalah fikih yang berkaitan dengan dakwah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu kan kaitannya dengan berdakwah. Jadi ibu harus belajar tentang fikih dakwah. Yang dimana di antara poin-poin yang terdapat di dalam fikih dakwah itu satu, seorang yang berdakwah di jalan Allah dia harus punya ilmu. Harus ada ilmunya. Yang kedua, dia harus mengetahui kondisi orang yang didakwakan atau mad'unnya. Jadi nggak bisa ibu sekarang ini menerapkan satu model ceramah di semua tempat, nggak bisa. Pasti beda-beda karena apa namanya komunitas ataupun lingkungan ya itu sangat mempengaruhi gaya kita berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Jadi selama tidak melanggar syariat maka tidak ada masalah, boleh-boleh saja selama tidak melanggar syariat ya. Jadi harus tahu kaidah amar ma'ruf nahi mungkar Bu. Nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang seperti contoh, orang yang melakukan maksiat di muka umum, apakah dia harus dinasihati di muka umum juga ataukah dinasihati secara sembunyi-sembunyi? Nah, itu poin yang perlu untuk dibahas dan itu nanti kita akan temukan jawabannya di dalam fikih dakwah namanya. Maka ada buku yang bagus, kitab kecil ya, kutaib lah bahasanya, yaitu tentang bekal seorang dai dalam berdakwah di jalan Allah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang bekal dai yang berdakwah di jalan Allah. Jadi di situ ada bekalnya Bu, disuruh belajar agar kita tidak salah di dalam berdakwah. Baik. Jadi harus tahu ilmunya. Tapi katakan di situ, sebagian ulama salaf berkata, janganlah seorang menyuruh berbuat kebaikan kecuali ia menyuruh dan melarangnya dengan lemah lembut, sabar dalam menyuruhnya dan sabar pula dalam melarangnya. Ia paham apa yang diperintahkan dan paham pula apa yang dilarang. Nah ini dia. Ini itu sebuah nasihat bahwasanya dia harus ngerti. Ketika dia mau melarang itu dilihat kondisi jamaahnya, audiensnya. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Apa haditsun nas bima ta'rifun?" Ya. Hendaklah engkau menyampaikan kepada manusia itu dengan ilmu. Ya, dengan cara yang baik. Aturiduna ayyukadzaballahu ala rasul. Apakah engkau ingin mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya? Ya. Makanya seorang yang dia itu beramar ma'ruf nahi mungkar dia harus punya ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah fikih dakwah. Fikih dalam dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga,
Yang ketiga, di antara ada seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu bersikap lembut dalam menyuruh dan melarang, ya, bukan dengan arogansi. Kamu kerjakan itu. Kamu nggak boleh seperti itu. Bukan dengan arogansi, bukan dengan kesombongan. Karena ini yang sering terjadi dalam diri kita sebagai orang tua ketika menyuruh anak kita dan melarang anak kita. Ya, kadang kita itu suka melakukannya dengan penuh arogansi, maka ini tidak boleh, ibu. Ya, sebaiknya dihindari, ya, sebaiknya ditinggalkan, karena itu tidak bagus. Ya, tidak bagus, ibu. Tapi perintahkanlah dengan cara yang lembut. Ya, laranglah dengan cara yang lembut. Nah, ini berdasarkan kisah yang terjadi ketika ada orang-orang Yahudi datang ke rumah Nabi SAW. Di kala itu Aisyah mendengar orang Yahudi ini mendoakan Nabi dengan doa keburukan. Mampus engkau wahai Muhammad. Maka Aisyah pun, namanya istri, bu, ya, tidak ingin suaminya dicela. Tidak ingin suaminya dicela. Maka dia pun membalas orang-orang Yahudi itu dengan mengatakan, wa alaik, semoga engkau juga mampus, katanya. Wa la'natullahi alaik, laknat Allah kepadamu. Ikhwatu qiradati wal khanazir, wahai saudaranya babi-babi dan monyet-monyet, katanya. Segitunya Aisyah dimarah. Maka Nabi menegur Aisyah dengan mengatakan, mahlan ya binti Siddiq. Ya, mahlan ya binti Siddiq. Pelanlah, lembutlah wahai binti Siddiq, wahai anaknya Abu Bakar Siddiq. Lalu beliau membacakan satu hadis, innallaha inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syara. Kata beliau, Nabi SAW, tidaklah satu kelembutan itu ada pada diri kita, melainkan kelembutan itu akan menghiasi kita. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari diri kita, melainkan kelembutan itu pasti akan menjadikan kita terlihat kurang elok. Nah, itu dia. Jadi ibu-ibu, ya, perlu sekiranya untuk kita bersikap lembut. Nah, di sini ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang keutamaan bersikap lemah lembut. Yang pertama, yaitu hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim nomor 3593. Nomor berapa, Bu? 3593. Ya, 3593. Kata Nabi SAW, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah suka kelembutan dalam segala urusan. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi. Ya, dia memberikan pada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan. Ya, bayangkan, kelembutan itu suatu hal yang luar biasa. Kelembutan itu satu perkara yang sangat luar biasa. Taib. Lalu hadis berikutnya, riwayat Muslim nomor hadis 2592. 2592. Kata Nabi SAW, man yuhramu atau man yuhramir rifqo yuhrimul khair.
Orang yang dijauhkan dari sifat lembut, maka Allah akan jauhkan dia dari sifat kebaikan. Subhanallah. Jadi di antara sebab kebaikan itu, Bu, yaitu kelembutan. Ya. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan kebaikan, ibu harus memiliki sifat lembut. Tapi bukan pakai pelembut pakaiannya, softener lah. Ustaz, saya ingin menjadi orang lembut. Gimana caranya Ustaz? Oh ya, pergi beli softener, kemudian dilumuri dirinya. Atau dengan cara mandi susu. Luar biasa. Itu lembut kulit tuh, bukan lembut sifat. Itu lembut kulit, bukan lembut sifat. Lembut sifat itu dengan belajar lembut. Kemudian yang berikutnya, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat yang ke-20, ayat yang ke-44. Surat Toha ayat yang ke-44. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk pergi berdakwah. Lalu Allah katakan kepada mereka berdua, "Wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun itu dengan ucapan yang lembut, agar dia itu bisa berpikir ataupun takut." Tuh, manusia sekelas Fir'aun saja disuruh untuk kita bersikap apa? Lembut. Apalagi yang di bawah itu. Emang ada orang yang lebih sombong dari Fir'aun? Enggak ada. Saya belum pernah menemukan di zaman sekarang itu orang mengaku Tuhan tetapi mengaku Nabi banyak, betul tidak? Kita juga pernah mendengar dulu ada yang mengaku malaikat Jibril itu. Siapa namanya? Lia siapa? Apa, Bu? Bukan, itu dia Edan itu. Mengaku Nabi Isa, mengaku malaikat Jibril. Makanya namanya itu ya dia Edan yang ngomong. Taib. Ini Fir'aun loh, disuruh lembut sama Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun. Padahal kan Allah tahu Fir'aun ini pasti tidak mau beriman, dia akan meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah. Tetapi Allah menyuruh ya kepada Musa dan Harun untuk memberikan contoh bahwasanya dalam amar ma'ruf nahi munkar itu butuh yang namanya apa? Kelembutan. Kemudian yang keempat, sikap berikutnya dalam kita amar ma'ruf nahi munkar yaitu sabar. Sabar, Bu. Sabar di sini maksudnya apa sih? Kita bersabar dari celaan, cacian, makian orang-orang yang kita ajak kepada kebaikan. Karena setiap kita pasti pernah merasakan ngajak orang itu ya ternyata kita dicaci, dimaki, dikata-katai. Pernah ibu seperti itu? Ibu ngajak orang tapi dicaci maki, dikata-katai.
Pernah tidak? Tidak pernah ya? Kalau ibu tidak pernah ketika amar ma'ruf nahi munkar dicaci maki, dikata-katai tidak pernah, berarti kurang indah hidup ibu itu. Ya. Jadi butuh yang namanya kesabaran ibu. Butuh. Ya, karena ini dapat membantu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar sehingga akan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Kemudian berikutnya yang keenam. Yang kelima. Saya lihatnya kok 6 ya. Kata ibu-ibunya tidak ngantuk. Saya mungkin yang ngantuk ya. Baik. Yang kelima adalah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Baik. Nah, dikatakan di sini seharusnya seorang dai dia terlebih dahulu menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah sehingga ia sendiri melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhkan dirinya dari larangan. Tuh, dai yang menyeru kepada kebaikan dia yang harus paling utama untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Jangan orang diajak dimotivasi tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Ya, dirinya sendiri tidak melakukan, maka ini keliru. Ini kurang tepat. Ya, ini keliru dan ini kurang tepat. Ya. Tetapi seorang dai dia harus yang pertama kali untuk melakukan kebaikan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Apa kata Allah? Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu sendiri lupa sama dirimu? Lupa. Ya. Tapi di sini ada orang-orang yang suka membuat syubhat begini. Ustaz, kalau kita menunggu orang lain melakukan apa yang kita ajarkan, berarti tidak ada yang akan berdakwah dong. Karena kan banyak di antara kita ini belum melaksanakan segala perintah-perintah. Maka kita katakan kewajiban kita untuk beramal itu ada, kewajiban berdakwah kalau kita punya ilmu itu ada tersendiri. Adapun ketika berdakwah kita tidak melakukan, ya, maksudnya kita tidak mengerjakan apa yang kita dakwakan, maka kita dapat dosa. Kalau itu adalah perkara-perkara yang sifatnya wajib. Namun perlu diingat, ya, bahwasanya tetap bagi seorang dai itu dia harus berupaya mempraktikkan terlebih dahulu, baru dia itu boleh untuk berdakwah. Ya, harus dipraktikkan terlebih dahulu. Jangan menjadi lilin bagi yang lain, tapi jadilah ya lilin untuk diri kita sendiri. Baik. Dalil berikutnya, Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang kedua sampai 3. Apa kata Allah dalam surat As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman,
sesuatu yang tidak kau kerjakan. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu murka, Allah itu benci jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Tapi perlu diingat, terkadang ada satu ibadah yang kita itu memotivasi orang melakukannya, tapi kita tidak melakukannya karena tidak mampu. Contoh masalah umroh dan haji. Apakah semua orang mampu? Belum. Ya. Bersedekah, kata kita bersedekah itu tidak dengan uang, karena dengan uang. Ya, ini perlu juga diperhatikan. Ya, perlu untuk diperhatikan. Taib. Ya. Jadi Allah amat murka. Kemudian Allah berfirman tentang Syuaib, dia berkata kepada kaumnya dalam surat Hud ayat yang ke-88, apa kata Allah? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. In uridu illal islaha mastata'tu. Aku hanya bermaksud untuk melakukan perbaikan selama aku masih disanggup, atau selama aku masih sanggup, selama aku masih mampu. Ya. Nah, ini ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim tentang anjuran untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar itu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita ajarkan untuk orang lain. Ya. Baik. Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-6, kita ambil sampai poin yang ke-7 ya. Poin yang ke-6 yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Seorang dai itu, Bu, dia harus punya akhlak yang mulia. Dia harus memiliki perangai yang baik. Masa dai perangainya enggak baik? Mosok dai perangainya itu ya kurang adab. Kalau aja kurang ajar mungkin bahasanya. Tidak boleh seorang dai seperti itu. Dia harus memiliki perangai yang baik, dia harus memiliki perangai yang mulia, dia harus memiliki akhlakul karimah. Ya. Dia harus memiliki akhlakul karimah. Sebentar dulu. Sebentar ya. Ini ada yang urgent bentar. Baik. Ya. Jadi kita harus punya akhlak yang mulia. Nah, Nabi SAW itu
Beliau itu disifati oleh Allah Ta'ala dengan akhlak yang mulia. Sampai-sampai Allah mengatakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ya, benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Ya, oleh karenanya kita, terutama kita yang sudah ngaji ibu, kita harus memiliki akhlak yang mulia agar kita ini berbeda dengan orang-orang yang tidak ngaji. Karena kan kita sedang mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Taib. Yang ketujuh, di antara ada di dalam kitab Amar Nahi Munkar, yaitu tidak memiliki pamrih. Maksudnya tidak memiliki pamrih di sini tidak berharap pamrih, tidak mengharap balasan. Oh, dakwah mengharap balasan. Dia dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa gitu loh. Saya dikasih air alhamdulillah. Karena ada Bu, sebagian kita dapat ya, seseorang ini nih ketika mengajak kepada kebaikan, mereka mengharapkan balasan dari orang lain untuk diberikan. Entah itu berupa pujian atau apa. Gini loh, kita ngajak orang kepada kebaikan, sekedar mengharap pujian boleh atau tidak? Gak boleh, apalagi mengharap urusan dunia. Ini perlu untuk ditoto niatnya itu, ya, agar di dalam kita berdakwah ini benar-benar dakwah kita semata-mata lillahi ta'ala. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil dari bab ini. Ya, sisanya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi pada yang ingin bertanya? Kita memberikan uzur kepada mereka, tetapi kalau mereka itu sudah keseringan didakwakan dan mereka pun sudah mengerti, maka di situ nanti ada sikap tersendiri Bu. Tetapi kita tetap harus lemah lembut memberikan uzur. Bisa jadi manusia itu yang namanya manusia Bu ya, ya namanya manusia, ya kan seperti itu. Kan namanya manusia walaupun seorang ustaz, berarti kan kadang salah gitu ya. Salah dalam penyampaian itu menurut orang-orang lain salah. Apakah kita itu berhak mentahdir ustaznya? Bab masalah ini itu ada prosesnya. Jadi ketika ustaz itu dia salah dalam menyampaikan, tugasnya dinasehati pertama Bu. Tetapi ketika dia tidak bertobat dari kesalahannya, maka kita berhak untuk mentahdir orang ini. Paham maksud saya Bu? Kalau kita sebagai pencari ilmu kan kita nggak tahu. Kalau kita mencari ilmu, jangan kita yang mentahdir, tetapi bertanya kepada dai, kepada ustaz yang lain. Dan tugas kita untuk menyelamatkan dai yang salah ini adalah dengan tidak ngaji bersama dia. Karena kalau misalkan kita sudah tahu dia itu menyimpang, dia dinasihati tidak mau, berarti kan seorang dai itu ketika dinasihati dia salah, tidak mau menerima, ada kesombongan dalam dirinya, betul atau tidak?
Ketika dia tidak mau menerima nasihat tersebut dan tidak mau mengakui kesalahannya, terus bagaimana ibu mau belajar sama orang yang seperti itu? Gitu loh. Dai yang baik itu adalah dai yang kalau dia salah ditegur dia menerima dan memperbaiki dirinya. Karena banyak para ulama itu mereka salah, mereka ditegur, mereka memperbaiki diri. Ya. Itu para ulama aja seperti itu. Maka dai yang ilmunya di bawah ulama pun harus lebih utama untuk memperbaiki dirinya. Tinggal kita katanya saya mengklarifikasi apa yang pernah saya sampaikan, saya mohon maaf. Ya, wajar manusia itu salah, tetapi kalau ditegur gak mau, terus mengulangi, apalagi terus berada dalam kesalahannya, berarti ini nih bukan watuk bu, tapi watak kalau ini. Ya, maka kita sebagai penuntut ilmu jangan belajar bersama mereka, karena dengan belajar bersama mereka berarti ibu mendukung penyimpangannya. Bisa dipahami? Itu bukan tugas. Tugas kita penuntut ilmu itu ibu-ibu, ya. Kalau itu yang menjadi ranah ustadz itu kita sebaiknya diam saja. Sebaiknya diam dan bertanya kepada ustadz yang sekiranya kita dekat. Kita dekat gitu loh, terkait permasalahan itu. Kalau ternyata ustadz memberikan saran, ya maka silakan diikuti. Kan seperti itu bu. Kita nih kadang ya masuk ke dalam ranah yang bukan ranah kita. Ya, bisa dipahami ibu? Nah, itu contoh penuntut ilmu kurang kerjaan. Ada hikmah di balik semua itu. Bisa jadi ustadznya menyampaikan yang demikian ada hikmahnya. Ya, karena memang ada babnya bu, perlu untuk dinasehati secara umum. Makanya bab masalah tahdir itu bu, ada rinciannya, ada apa namanya pembagian-pembagiannya gitu loh. Kalau misalkan yang menjadi perselisihan itu adalah dalam ranah yang mereka saling beradu argumentasi, ya maka itu adalah bukan ranah kita. Tetapi kalau itu nanti sudah masuk dalam ranah apa namanya, kayak seperti ranah adab, ya seorang dai yang kurang adabnya, seorang dai yang dia itu tidak ada akhlak yang baik, nah itu sudah beda ranah lagi nanti dinasihatinya bu. Kayak contoh dalam ulama hadis, ada seorang imam dia ingin mengambil hadis dari seorang imam yang lainnya, tetapi imam ini ternyata dia berbohong kepada ayam, maka diperingatkan tidak boleh ambil hadis dari orang tersebut, dia berdusta. Jadi ada babnya kenapa dia harus dinasehati gitu loh. Jadi kalau dinasehatinya dalam bab-bab yang tertentu, maka itu ada hikmahnya kenapa dinasehati seperti itu. Yang penting intinya bertanya kepada ustadz, bertanya kepada guru, ya, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Ya, karena insya Allah guru-guru kita mereka mempertimbangkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami ya? Satu lagi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.